ini adalah babak baru dari proses pencalonan. Kemarin menjadi bakal calon oleh partai koalisi dan sekarang di proses KPU. Saya percaya insya Allah akan berjalan dengan baik. Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud MD, ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi cerita tentang nasib bangsa, nasib rakyat, dan insya Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya dan Pak Mahfud akan menjalankan tugas itu. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 hingga 2029 di Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2023. Pasangan yang dijuluki Amin itu tiba di KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka disambut dengan pengalungan kain. Anies Caimin kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran syarat Capres dan Cawapres ke Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Dalam pernyataannya, Anies meminta maaf karena datang tidak sesuai rencana awal, yaitu pukul 8 waktu Indonesia Barat akibat lalu lintas yang padat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengucapkan rasa syukur telah selesai mendaftar ke KPU. Berita selanjutnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi pasangan kedua yang resmi mendaftar sebagai Capres dan Cawapres 2024 hingga 2029 di KPU RI. Ganjar dan Mahfud tiba dan disambut antusias pada pukul 12.37 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk, Ganjar berfoto dengan relawan dan menyapa para simpatisan. Ganjar Mahfud langsung masuk ke dalam ruang transit VIP dan melakukan pengisian buku pendaftaran. Kedatangan Ganjar Mahfud juga disambut dan dikalungi selempang kain oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan. Proses pendaftaran Ganjar Mahfud dibuka sambutan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Baru setelahnya, Ganjar Mahfud menyerahkan dokumen pendaftaran syarat Capres-Cawapres kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dan anggota KPU RI lainnya. Sesi pendaftaran Ganjar Mahfud pun ditutup dengan foto bersama. Berita terakhir, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dilaporkan kelompok pengacara ke Dewan Etik Hakim Konstitusi terkait putusan usia Capres-Cawapres yang diketok pada Senin 16 Oktober 2023. Pelaporan dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI melalui surat resmi yang diajukan kepada Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi pada Rabu 18 Oktober. Kelompok advokat ini merujuk pada isu julukan Mahkamah Keluarga untuk Mahkamah Konstitusi karena terdapat hubungan keluarga antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo. Undang-undang telah menetapkan pedoman untuk mencegah konflik kepentingan. Menurut pelapor, Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dan Jokowi seharusnya mengundurkan diri dari jabatan karena terdapat potensi konflik kepentingan. Putusan yang diambil pun dinilai tidak sah. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan akan meneruskan laporan tersebut ke tahap selanjutnya. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Kamis 19 Oktober 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.